Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naval Dwi Tadamawan dari Departemen Teknik Kimia dengan NRB 508231064. Di sini saya bakal jelasin dikit tentang soal kuis pertama dari mata kuliah Kimia Fisika nomor 4. Di sini kita disuruh untuk estimasi pressure gradient dan juga kecepatan rata-rata dari beberapa jenis pasien dengan rata-rata yaitu viskositas, densitas, laju aliran darah, dan diameter aortanya. Kita langsung saja ke yang pertama, yang A itu adalah normal. Kita dapat menggunakan persamaan ini dengan persamaannya yaitu 8 μQ per PR pangkat 4. Untuk U-nya itu adalah viskositas darah dan Q-nya itu laju air darah. R-nya itu jadi. Dan untuk rumus kecepatan alirnya kita dapat menggunakan rumus V sama dengan Q per A, yaitu Q-nya itu laju air darah dan A-nya adalah luas penampang. Kita Dari soal kita mendapatkan data-data yaitu viskositas yaitu 4 cm, densitas 1060 kg per meter kubik, laju aliran darah yaitu 5 liter per menit, dan diameter aortanya itu 2,5 cm. Sudah saya tulis di sini, dan viskositasnya itu dalam centipos, tapi dalam persamaan ini kita membutuhkan viskositasnya itu dalam kilogram per meter second. Jadi kita harus mengubahnya ke kilogram per meter second, yaitu dengan bagi dengan 1000 jadinya 0,004. Dan untuk Q-nya kita masih liter per menit dan harus mengubahnya ke meter kubik per second. Jadi kita 5 liter itu kan 5 desimeter pangkat 3, jadinya untuk ke meter pangkat 3 itu dibagi 1000 jadinya 0,05 bagi 60. Sekitar segini kecil banget. Dan untuk R-nya itu sekitar 2,5 cm, kita ubah dulu ke dalam meter, yaitu 0,25. Dan untuk A-nya itu kita menggunakan rumus lingkaran, yaitu PR pangkat 4 dengan P-nya itu adalah 3,14 dan R-nya adalah 0,025 ini. Eh, ya kita seperti ini. Untuk eh, pressure gradientnya kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu dalam 4 P-nya gitu kita pakai 3,14 dan R-nya itu yang pressure gradientnya itu sekitar 2,17, dan untuk kecepatan alirnya kita gunakan sini yaitu I per A, dan kita udah dapat I per Q-nya dan A, kita dapat gitu ya. Kita lanjut ke soal 4 yang B, itu penderita diabetes yang densitas darahnya itu naik ke 1500 kg per meter kubik dan dengan asumsi viskositasnya itu naik menjadi 6 cm. Yang tadinya viskositas normal itu 4 cm. Kita sih viskositasnya tadi itu naik menjadi 6 cm. Jadi dia naik ke sini, dan untuk data-data yang lainnya tuh sama, cuman berbeda di identitas sama viskositasnya. Kita langsung saja bisa menghitung untuk pressure gradientnya itu, yaitu dalam kurung 8 dikali mu-nya itu yang ini. Bentar saya buka di ini, yaitu dapat
hitung pressure gradient itu sama dengan dalam kurung 8 dikali viskositasnya dikali lagi dengan Q dibagi dengan pi R pangkat 4. P-nya kita pakai 3,14 dan R-nya itu masih sama yaitu 0,025 pangkat 4. Untuk pressure gradient itu 3,26 dan untuk kecepatan alirnya kita dapat menggunakan rumus yang tadi. Eh, Kan itu Q per A, Q-nya yang ini dan nya 0,0. Oh, hanya yang ini tadi, yang pakai pihak kuadrat tadi. Dan untuk kecepatan alirnya itu sama aja sama dengan yang A, yaitu sekitar 0,0424. Kita lanjut ke soal yang nomor 4 yang C. Penderita penyumbatan lemas lapisan lemak pada pembuluh darah yang diameter aorta mengecil akibat tumpukan lemak menjadi 60% dari diameter normal. Nah, di sini saya asumsi viskositasnya itu masih sama dia sama dengan yang normal, yaitu sekitar 4 cm dan yang berubah itu cuman dari diameternya aja. Jadi kita sini vis- yang lain kan seperti viskositas Ki dan eh ya viskositas dan Q-nya kan masih sama, yang beda kan cuma R-nya aja, jadinya kita samain aja sama yang tadi. Kan tadi 60% dari normal, jadi kita kali dulu dengan 0,6. Masih 1,5 itu masih sentimeter, kita ubah dulu ke meter, jadinya 0,1. Kita bisa menghitung untuk pressure gradientnya yaitu dengan rumus tadi 8. Tiga 4 dan R gradientnya yaitu sekitar 16,775. Dan untuk kecepatan alirnya kita dapat menggunakan rumus yang tadi juga, yaitu Q per A dengan Q-nya itu 8 ini, 8,33. Dan hanya itu yang ini. Untuk kecepatan alirnya itu yaitu sekitar 0,117. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sini kita disuruh untuk apa? Kita disuruh untuk ngaitin hasil perhitungan kita ke penyakit yang aslinya yaitu penyakit diabetes sama jantung koroner. Nah, kita kan di sini dapat yang diabetes itu kan tekanannya itu naik ya daripada yang normal ya. Dan untuk kecepatan alir darahnya itu sama dengan yang normal dan hal tersebut tuh juga didukung oleh ini dari jurnal yang seperti ini hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah pada pasien diabetes mellitus. Itu kalau pasien diabetes itu kan eh, viskositas viskositas darahnya itu kan naik ya. Jadinya tekanan darahnya itu bakal naik juga. Dan itu tuh di
didukung juga sama kesimpulan dari sini, orang yang memiliki diabetes mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sehingga eh, perhitungan yang saya lakukan itu sesuai dengan eh, penyakit diabetes yang ada, dan kita lanjut ke yang kedua, itu kita naikin perhitungan kita yang penderita penyumbatan atau jantung koroner ke perhitungan kita. Nah, kita kan di sini dapat penyumbatan tuh tekanan darahnya naik, dan untuk kecepatan aliran darahnya naik juga kan. Nah, tekanan darah naik itu kan tadi kan hipertensi namanya ya. Hipertensi itu juga memicu ya adanya eh, jantung koroner atau stroke. Jantung koroner dan stroke karena gini, istilahnya kan tadi kan penyumbatan itu kan eh, jari-jari dari lingkaran jari-jari darah arteri itu kan berkurang ya. Tadi kan 60% dari 60% dari awalnya. Nah, itu tuh berpengaruh pada tekanan darah dari pasien tersebut. Nah, di sini dari rumusnya kan ini kan 8 miyuki per PR pangkat mana. Semakin kecil R ininya, bakalan tekanan darah itu makin besar lagi gitu kan. Dan itu juga sesuai eh, sama perhitungan kita. Nah, kan kita kan tadi kan R-nya itu kan 60% dari awalnya, yaitu 1,5, dan tekanan darahnya tuh naik gitu. Dari awalnya itu 2 ke 16, dan itu lumayan signifikan. Untuk kecepatan alirannya kan otomatis kalau kita nyempitin nyempitin dari jari-jarinya itu kecepatannya bakal naik juga. Dan mungkin segitu aja penjelasan dari saya untuk soal kuis pertama dari kimia fisika nomor 4 A, B, C, dan D. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.